A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, malam ini dialog positif selalu hadir. Jadi mudah-mudahan ini bisa continue ya tiap malam jam 7 malam di channel Abu Marlo TV gitu ya kira-kira. Oke. Insya Allah ya jadi TV ya. Jadi TV. Oke, malam hari ini sahabat semua, ibu dan bapak, kita akan berbicara dengan Kak Joyce. Kak Joyce ini psikolog. Jadi malam hari ini topik kita adalah anxiety to depression gitu. Wah, nah ini menarik banget gitu karena di masa kini, apalagi kita harus ngerti apa itu anxiety, apa itu depression, dan mudah-mudahan malam hari ini kita banyak dapat pengetahuan dari sisi psikologi gitu, dan tentu saja begitu kita lebih banyak pengetahuan, lebih banyak kesadaran yang akan timbul juga pasti menghadapi sesuatu akan lebih mudah. Oleh karena itu, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke Kak Joyce. Silakan, boleh tepuk tangan Ibu dan Bapak semuanya. Kak Joyce sudah hadir. Silakan Kak Joyce. Aku langsung spotlight ya. Oke. Silakan. Slide-nya udah bisa kelihatan ya, Bu? Slide-nya udah, langsung aja. Oke. Tinggal di sharing. Baik. Oke, sip. Silakan Kak Joyce. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Joyce Manurung. Jadi kalau tadi Abu sudah introduce saya sebentar gitu ya. Memang pekerjaan saya banyak berhubungan dengan orang-orang ya, karena saya seorang psikolog dan memang ada beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan itu. Saya seorang konselor dan mengisi beberapa pelatihan dan seminar. Jadi topik-topiknya ya pasti berhubungan dengan manusia. Hari ini saya sharing satu topik yang menarik sebenarnya. Sampai saat ini pun saya tetap masih belajar untuk memahami karena begitu kompleksnya manusia. Sehingga kalau kita bicara tentang cemas, itu definisinya bisa sangat beragam. Nah, sebelum kita mulai, saya boleh nggak nanya, nanti bisa di chat ya, bisa jawab. Sebenarnya apa sih definisi cemas gitu? Kalau kita ngomong, ya, aku cemas gitu, atau dia tuh lagi cemas banget gitu. Sebenarnya dalam kepala kita yang muncul tuh cemas itu apa gitu? Abu aja deh kira-kira apa tuh, Bu? Oke, cemas tuh kalau si suasana hatinya lagi ada keinginan tertentu yang nggak kejadian gitu, terus hatinya jadi nggak enak gitulah kira-kira. Hati itu suasana hati mungkin. Suasana gitu ya? Hati, bukan hati liver, bukan ya, beda ya. Suasana hatinya jadi nggak enak, ya? Terus jadi deg-degan, terus jadi nggak fokus gitu. Oke, ini saya senang ada yang jawab nih. Rasa tidak nyaman karena sesuatu yang belum terjadi. Itu dari Gowik ya. Rasa resah karena ada sesuatu yang hilang. Nah, kita harus menghargai juga bahwa bahasa itu juga punya makna ya. Di bahasa Indonesia, pemahaman cemas ini relatif terbatas. Jadi untuk ini saya akan menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris lebih punya definisi yang beragam. Oke. Saya perkenalkan cemas itu dalam 3 poin. Nah, ini kelihatan di tempatnya Abu? Apa? Screen-nya? Kata worry. Ya, screen-nya udah kelihatan? Oh, belum. Sebentar ya. Sebentar. Coba ditampilin dulu, Bu. Oke. Boleh di screen-nya di-share, Mbak? Tadi udah di-share sebenarnya. Coba tadi udah oke sih harusnya. Iya, tadi udah tayang ya. Oke, coba sekali lagi. Nah, ya, sip. Ini udah? Oke, sip. Ya, kita mulai dulu dari cemas yang pertama ya. Kalau dalam bahasa Indonesia cemas, dalam bahasa Inggris orang bilang worry gitu ya. Namun perbedaannya bisa beda dengan cemas yang lain. Worry itu sederhananya begini. Worry itu adalah sebuah pemikiran yang mengacu pada masa depan. Jadi terkait pada hal-hal yang tidak pasti. Gitu.
atau negative thoughts. Jadi pemikiran-pemikiran negatif yang berkaitan dengan situasi yang belum terjadi. Atau ada rencana yang sudah kita lakukan, tapi itu nggak berjalan. Dan kita mulai memikirkan, ada negative thoughts tentang apa konsekuensi dari sebuah rencana yang tidak terjadi. Nah, itu disebut dengan cemas atau definisinya worry. Jadi cemasnya worry. Ya. Nah, worry ini hanya terjadi di ranah kognisi. Kognisi itu bicara tentang berpikir. Ya, kita punya aspek tuh kalau dalam konteks manusia, struktur pribadi manusia, kita punya namanya kognisi. Itu aspek paling atas sederhananya kalau dalam tubuh manusia ya. Lalu ada aspek afeksi, itu bicara tentang perasaan. Tadi kalau Abu ngomong suasana hati, itu di unsur strukturnya namanya afeksi. Lalu ada struktur yang ketiga kita sebut dengan konasi. Konasi itu bicara tentang daya juang, action apa yang diambil, berisiko atau tidak. Nah, kalau worry, dia hanya berhenti di aspek kognisi, jadi pemikiran. Nah, positifnya, worry ini, cemas dalam bentuk worry, itu bisa membangkitkan yang namanya action. Jadi, worry itu umumnya berhubungan dengan nanti solusi. Jadi, kalau orang worry, ini zaman sekarang udah 2 bulan, nggak ada pekerjaan, terus nanti gimana? Cash flow nggak jalan. Bisnis juga mandek. Nah, itu namanya cemas dalam bentuk worry. Nah, orang ketika mengalami worry, dia harus menstimulasi otaknya untuk mencari penyelesaian dari rasa nggak enak ini. Dia mulai nyusun tuh planning. Jadi intinya, worry ini sangat positif kalau dia bisa menghasilkan sebuah perubahan perilaku. Dalam artian dia menghasilkan sebuah solusi masalah. Kira-kira begitu ya. Apakah ada worry yang tidak menghasilkan solusi? Ada. Nanti disebut dengan obsessive worries. Jadi orang itu selalu cemas worry gitu tentang hal-hal di masa depan terus-terusan gitu. Walaupun orang bilang, ayolah, ini kita melihat positif nih, sekarang sudah mulai kondusif. Tapi begini, tapi begitu, tapi begitu. Mungkin ada orang sebut dengan overthinking. Nah, jadi overthinking itu apa ya? Berpikir berlebihan ke depan gitu ya. Nah, itu bisa jadi bentuknya nanti obsessive worries. Nah, cemas dalam bentuk worry itu tidak sampai menstimulasi zat-zat kimia dalam tubuh kita. Jadi dia berhenti di situ. Nah, tapi kalau dia sudah sampai menyentuh zat-zat kimia, adrenalin muncul, kortisol muncul, itu yang disebut dengan yang berikutnya adalah, bentar ya, ini kok saya nggak bisa keluarin ya. Ya, ini keluar, ini kelihatan keluar berikutnya? Ya, oke. Ya, itu namanya cemas dalam bentuk stres. Jadi stres itu adalah respon fisik terhadap perubahan eksternal. Jadi misalnya kita biasa kalau kerja itu keluar rumah, ketemu teman, kemudian kita absen dan kita pulang jam 5 sampai rumah jam 7 dan sebagainya. Nah, sekarang perubahan situasi, kita nggak bisa keluar, kita nggak ketemu teman, kita nggak bisa mengerjakan hal-hal yang bisa kita kerjakan di kantor misalnya. Ada perubahan eksternal, situasi eksternal, dan ternyata itu ditangkap oleh tubuh menjadi sebuah ancaman. Dan ketika ancaman itu dimaknakan, saya udah pernah cerita mengenai fear ya, tentang amigdala. Itu dimaknai oleh amigdala dan dia menghasilkan hormon adrenalin dan kortisol, itu yang disebut dengan stres. Cemas yang sudah menyentuh fisik. Nah, apa saja yang memungkinkan terjadi di fisik ketika stres ini muncul? Tadi ada orang yang tiba-tiba jantungnya berdetak cepat sekali. Ada yang susah bernafas, ada yang mulutnya kering, ada yang tangannya selalu tremor, bergetar, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat, stres ini harus selalu, ini harus dan selalu ya, diawali oleh namanya stresor, sumber stres. Bisa bentuknya itu ancaman, bisa bentuknya itu tekanan, pressure, bisa bentuknya itu tuntutan. Jadi mana yang paling signifikan buat kita? Kita maknai dan itu berakibat pada fisik, dia akan menjadi stres. Nah, kalau kita lihat beda nih dengan worry. Dua-dua itu bentuknya cemas. Namun satu dia hanya
berjalan dalam ranah kognisi, pikiran, dan dia bisa menghasilkan sebuah solusi secara mandiri, orang bisa cari jawaban. Kalau stres, dia sudah masuk dan menyentuh tubuh kita, sudah punya reaksi terhadap tubuh kita. Jadi lebih dalam nih, ya. Nah, orang mulai bilang, saya bukan cemas yang begitu. Kalau kedua cemas ini mulai bereaksi dalam kadar yang berlebihan, tadi saya katakan ada obsessive worries, ya, atau repetitive worries. Nah, itu kemudian dia bersentuhan dengan stres, dan ini memuncak namanya. Ada titik kulminasi. Kalau itu memuncak, ini yang kita sebut dengan anxiety. Jadi, anxiety adalah kulminasi, puncak dari munculnya worry yang eksesif, lalu juga munculnya stres dalam kadar yang berlebihan, sehingga dia masuk dalam kadar anxiety. Jadi, anxiety ini punya dua aspek. Ada aspek worry, ada aspek stres. Kira-kira sampai di sini itu pemahaman anxiety. Jadi kalau kita memahami, saya cemas. Nah, cemas yang mana? Umumnya orang-orang itu membahasakan stres dan anxiety itu sama umumnya, karena mungkin tidak terlihat batasan yang jelas ya antara stres dan anxiety. Bedanya di mana gitu kira. Nah, kalau kita perhatikan, stres tidak selalu itu berasal dari worry. Dia bisa saja dari ancaman. Tapi kalau anxiety, dia harus punya unsur worry. Gitu. Dia punya ada unsur-unsur kekhawatiran ke masa depan. Gitu. Kalau stres belum tentu kita bicara tentang masa depan. Bisa saja masa kini. Gitu. Jadi ini kondisi yang sekarang akan saya bahas lebih lanjut. Jadi yang mau saya sekarang definisikan bahwa anxiety itu adalah sebuah proses puncak dari worry dan dari stres. Kira-kira begitu ya teman-teman sekalian. Oke, jadi berarti menuju ke anxiety itu ada progres dulu sebelumnya gitu ya, Kak Joyce ya? Betul, betul. Jadi dia nggak muncul secara tiba-tiba. Oke. Jadi stage-nya ada worry dulu, naik ke stres, kulminasinya titik puncaknya di anxiety gitu. Worry ke stres bukan sesuatu yang sifatnya bertahap. Tapi worry itu sesuatu yang berbeda ya dengan stres. Karena sumbernya kan berbeda. Kalau worry pasti dia future, dia bicara tentang masa depan, bicara tentang kejadian yang belum pasti. Gitu. Tapi kalau stres, dia bisa real. Kondisi real gitu, ada ancaman, tekanan yang terkini yang dialami, dan itu stresor, sumber stres namanya, yang akan membuat orang terbebani secara fisik. Gitu. Ya, itu perbedaan signifikan ya. Nah, jadi tapi kalau dua itu bekerja sama dan semakin kerjasamanya kompak banget, bikin ribet, nah itu munculnya anxiety. Sejujurnya saya mau mengatakan bahwa anxiety itu adalah sesuatu yang menguntungkan buat kita. Beberapa waktu lalu saya sharing mengenai fear. Fear itu sesuatu yang kita butuhkan karena dia membantu kita untuk waspada, jaga-jaga, dan sebagainya. Sama seperti anxiety. Anxiety itu adalah salah satu mekanisme pertahanan diri kita. Jadi orang bisa survival, orang bisa bertahan hidup itu karena dia punya anxiety. Contoh ya, ada pesawat jatuh, kemudian ada orang yang mungkin bertahun malah terdampar di sebuah pulau nggak berpenghuni, atau dia terdampar di sebuah hutan gitu ya, yang membuat dia tidak mengenal siapapun, mungkin nggak ada orang. Nah, dia perlu untuk punya anxiety karena dia harus punya satu hal yang membuat dia merasa nggak enak untuk dia bisa bertahan hidup. Dia harus anxiety-nya muncul ketika memikirkan ada harimau nggak di situ, ada ular nggak di situ. Nanti saya akan bertahan berapa lama di pulau ini. Nah, jadi itu dipentingkan. Nah, kita pun sebagai orang yang hidup dalam zaman sekarang juga memerlukan namanya anxiety. Jadi anxiety bukan sesuatu yang harus dihilangkan, dan menurut saya tidak mungkin dihilangkan ya, karena dia sifatnya sudah kimiawi gitu, dalam tubuh kita akan bersentuhan dengan kimiawi itu. Jadi anxiety itu kita butuhkan. Nah, ini ada beberapa
common anxiety signs. Jadi simptom-simptom yang kita bisa anggap sebagai anxiety yang umum yang memang wajar. Contoh, kita keringat dingin, itu sudah mengalami anxiety. Ngerasa capek sekali, itu sudah bagian dari anxiety ya. Atau susah berkonsentrasi, itu juga bagian. Tense, tegang. Biasanya anxiety itu juga kalau kita perhatikan fisik kita tegang. Makanya nanti kalau diperhatikan lebih lanjut, orang itu harus olahraga fisik gitu untuk bisa menurunkan anxiety-nya. Karena anxiety itu akan disertai dengan ketegangan fisik. Jadi kalau selama common anxiety signs ini muncul, ini masih anxiety yang wajar dan itu kita perlukan dalam kehidupan kita. Nah, yang mau saya ajak, kalau ini udah nggak wajar, kategorinya apa? Begitu ya. Anxiety itu kita sebut sesuatu yang apalah ya, mental illness. Mental illness itu gangguan mental. Nah, saya mungkin sedikit keluar dikit dari topik. Mental itu bicara tentang pemikiran. Jadi mental itu bukan perasaan. Jadi kalau kita bicara soal mental, mental itu adalah bagaimana proses berpikir yang sedang dilakukan. Jadi kalau mental illness itu adalah gangguan pada pemikiran, proses berpikir. Ya. Nah, kalau anxiety, balik lagi ke anxiety sekarang. Kalau anxiety ini sudah mulai mengganggu dan memunculkan gangguan pada proses berpikir, anxiety ini udah nggak lagi disebut wajar. Tadi kalau masih cemas, masih deg-degan, masih degup jantungnya cepat sekali, keringat dingin, ada tremor, ngelihat misalnya ada ular di sebelah kita gitu ya, itu masih anxiety yang wajar. Tapi kalau sudah mulai kemanapun kita pergi, selalu kita merasa ada ular di sekitar kita dan tekanan darah kita meningkat, gula darah kita meningkat, jantung kita berdegup selalu cepat, nafasnya susah, padahal nggak ada ular di sekitar kita. Nah, boleh dicek itu mungkin sudah menjadi mental illness, anxiety-nya. Oke. Jadi bukan anxiety yang wajar, gitu ya. Cukup jelas ya sampai sini Ibu ya? Oke. Aman ya. Jadi, sip. Sebentar nih. Oke. Sebentar ya, ini nggak bisa di slide. Sebentar. Oke. Nah, oke. Jadi, anxiety ini menjadi mental illness. Satu, kalau saya bilang tadi dia sudah mulai mengganggu mental dan mulai masuk nih ngerecokin yang namanya aktivitas sehari-hari, ngerecokin hubungan sosial. Kita males ketemu orang, terus setiap kita ngobrol sama orang kita teriritasi gitu. Iritasi itu kita jadi cepat marah, kita jadi cepat tersinggung, dan kita merasa bahwa orang nggak peduli sama kita dan sebagainya. Kita sulit melakukan lagi pekerjaan yang biasanya sifatnya kebiasaan atau rutinitas, itu udah mengganggu buat kita. Jadi kalau sudah sampai batasan ini, anxiety itu sudah masuk dalam mental illness. Ini yang harus jadi concern, perhatian kita. Apakah kecemasan kita dalam bentuk anxiety itu sudah sampai di level ini? Ini saya kasih gambar sederhana. Ada satu kata namanya eksesif. Jadi eksesif itu berarti berlebihan. Berlebihannya bukan hanya sekedar kuantitas, tapi kualitas. Jadi kalau dalam dunia psikologi, eksesif itu sudah bukan ranah yang wajar, gitu ya. Jadi kalau kita munculkan anxiety ini secara eksesif itu berlebihan, kemudian terrepetisi, dan kemudian sudah mulai mengganggu dan sebagainya, sudah mengiritasi perasaan, ada unsur fatigue yang muncul, kemudian kita capek terus ya bawaannya, nggak bisa istirahat dan sebagainya. Nah ini yang sudah mulai kita sebut dengan anxiety disorder, gangguan kecemasan. Mulai tuh nggak bisa tidur berhari-hari, mulai misalnya mimpi-mimpi buruk yang terus berkelanjutan, gitu ya.
Nah, sampai dalam tahap ini kita sudah mengalami sebuah gangguan. Nah, oke, sampai di sini saya stop sebentar Bu ya. Ada kira-kira tanggapan? Karena nanti biar kita nggak terlalu banyak sampai ke depression. Oke, kayaknya langsung dulu deh, Kak Joyce. Langsung dulu aja. Langsung dulu ya, nanti supaya nanti tanya jawab di terakhir sekaligus gitu ya. Oke. Ya. Sahabat-sahabat dan Ibu dan Bapak, kalau punya pertanyaan di notes boleh. Nanti pas ada sesi tanya jawab, kita seperti biasa boleh di chat, boleh nanti ngobrol langsung, tapi nanti kita sisipkan tanya jawab di akhir gitulah kira-kira. Iya. Oke, silakan lanjut. Ya. Terima kasih. Jadi kalau kita bilang anxiety disorder, ini kira-kira kondisinya. Nah, saya mau masuk yang kedua, namanya depression. Sebelum saya bicarakan tentang bagaimana bentuk hubungannya, kalau tadi anxiety, kita bicara tentang worry, lalu dia punya stres, dan itu semakin bergejolak, dan akhirnya memuncak, dan lahirlah anxiety. Nah, beda sama depresi. Ada satu panduan yang dipakai oleh para psikiater dan para psikolog di seluruh dunia, namanya DSM. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Jadi kami biasanya menggunakan acuan ini untuk mengklasifikasi apakah seseorang itu sudah masuk kategori depresi atau tidak, gitu ya. Nah, depresi dalam bahasa DSM itu disebut sebagai common and serious mood disorder. Jadi dia gangguan mood. Mood itu suasana hati. Jadi sudah masuk ke unsurnya afeksi. Gitu. Jadi depresi dia bicara itu murni tentang afeksi. Sementara tadi kita bicara anxiety sudah ada unsur kognisi. Nah, apa yang dimaksud dengan common and serious mood disorder? Jadi gangguannya serius ya, dan memang itu berhubungan dengan suasana hati. Ini beberapa simptom yang muncul. Nah, umumnya orang-orang membicarakan atau mendefinisikan depresi sebagai major depression atau depresi mayor atau bahasa lainnya itu depresi klinis. Ini klinis ya gitu ya ngomongnya. Nah, inilah depresi yang umum dialami oleh orang. Jadi biasanya kita sebut depresi kalau simptom-simptom yang muncul yang sudah saya tulis di slide ini itu munculnya harus minimal 2 minggu. Jadi seseorang itu harus mengalami semua kondisi ini, atau paling tidak 5 dari kondisi ini, itu dalam waktu minimal 2 minggu secara berturut-turut. Jadi kalau misalnya cuma 10 hari, terus dia nggak lagi, mulai lagi, itu nggak namanya depresi. Tapi kalau, jadi harus 2 minggu. Nah, umumnya kita bisa mentoleransi depresi mayor atau depresi klinis ini, itu sampai waktu 6 bulan. Itu masih kita anggap, kita bisa anggap depresi yang akan nanti dibantu mudah selesai, kira-kira begitu ya. Jadi termin waktunya 2 minggu hingga 6 bulan. Nah, kalau kita perhatikan, ini beberapa simptom yang muncul. Depressed mood. Jadi memang moodnya itu jatuh gitu, apa ya, suasana hatinya nggak enak. Atau saya sebut sederhananya deh ya, sedihnya berkepanjangan. Sedih terus, sedih. Selama 2 minggu setiap hari itu all day itu dia akan sedih terus. Kalau tadi anxiety dia bisa didasari oleh worry. Jadi ada satu sumber yang spesifik yang dihasilkan. Tapi kalau depresi kadang-kala orang nggak tahu dari mana itu. Kok aku sedih ya? Nggak tahu gitu. Dari mana? Nggak tahu gitu. Nah, kemudian biasanya orang-orang yang mengalami depresi itu ada penurunan minat. Minat itu ketertarikan. Yang biasanya dia senang nyanyi, main musik, ini sama sekali nggak mau menyentuh alat musik, nggak kepengen aja. Art itu gitu ya. Atau berhubungan dengan orang lain, biasanya dia menghindari. Atau biasanya ada peningkatan atau penurunan berat badan yang sangat signifikan. Padahal nggak lagi diet, padahal nggak lagi nambah makan, ya tiba-tiba aja seperti itu. Atau ada penurunan cara berpikir. Jadi yang biasanya cepat sekali kalau mikir sesuatu itu analitisnya itu cepat sekali berjalan. Ini kok kayak loadingnya lama gitu. Ada apa? Ya, loss of energy. Jadi
selalu selama 2 minggu ini berturut-turut nih minimal ya, sampai dia berbulan-bulan tuh nggak punya semangat. Bahkan ada namanya feeling of worthlessness. Jadi saya nggak berharga, saya itu nggak diterima orang, saya itu nggak punya nilai di mata orang, saya itu apalah. Nah itu terus-terusan dia rasakan tanpa dia menyadari apa sebenarnya sumbernya. Bahkan yang paling signifikan, depresi mayor ini bisa berujung pada kecenderungan orang untuk mengakhiri hidup. Oke. Karena dia letih, dia fatigue. Ya kalau 2 minggu mungkin nggak sampai sebegitu ekstrim kata orang. Ya boleh jadi. Tapi kalau sudah 3 bulan, 4 bulan mengalami hal yang sama, diam terus di kamar, nangis, nggak bisa ngomong sama orang, terus marah sama diri sendiri, menganggap diri itu jelek, self-image-nya buruk, dan sebagainya. Nah, banyak orang yang akhirnya tendensinya ke arah bunuh diri. Mungkin itu bisa saja belum sampai pada percobaan, pada bunuh diri yang sebenarnya, namun masih pada percobaan bunuh diri. Gitu ya. Jadi dia bisa mencoba, enaknya gimana ya, biar ini selesai semua. Gitu. Nah, itu hal terburuk yang mungkin terjadi. Nah, dalam perjalanannya depresi ini nggak hanya sifatnya nggak hanya mayor depresif, ada beberapa bentuk depresi lain yang umum, misalnya namanya chronic depression. Nah, chronic depression nggak separah mayor depression. Kalau mayor depression itu orang jadi betul-betul sulit untuk menjadi normal hidupnya. Nah, kalau chronic depression dia normal kayak kita sehari-hari, tapi perasaan sedihnya masih ada karena depresi erat kaitannya dengan sadness. Jadi dia akan tetap merasa sedih, cuman tidak dalam sedihnya. Aku merasa nggak enak nih, sedih aja. Kenapa? Ya nggak apa-apa, tapi nggak tahu. Nah gitu kira-kira. Tapi dia bisa bekerja, dia bisa belajar. Nah, hanya chronic depression ini umurnya panjang, bisa sampai 2 tahun. Itu menariknya. Jadi dia light depression, tapi panjang. Itu jenis depresi yang lain. Atau ada namanya depresi lain, situational depression. Jadi depresi situasional. Nah, depresi situasional umumnya atau biasanya itu dipicu atau distimulasi oleh kejadian tertentu. Contoh, ada trauma ya, biasanya kehilangan orang yang dicintai. Atau tiba-tiba mengalami sebuah kecelakaan hebat. Gitu ya. Atau perusahaannya tiba-tiba bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya traumatik dan akhirnya itu memicu atau menggiring orang mengalami depresi situasional. Nah, secara populer, depresi situasional ini bisa disebut sebagai gangguan adjustment disorder. Kalau ada yang lebih kenal dengan adjustment disorder, itu sama dengan situational depression. Jadi kalau orang-orang yang sudah mengalami adjustment disorder, udah masuk kategori depresi. Gitu kira-kira ya. Nah, ya, lalu ada yang kalau buat perempuan itu ada yang namanya postpartum depression. Jadi yang munculnya setelah melahirkan. Jadi dia bentuk yang lebih berat dari baby blues. Jadi orang biasanya kan baby blues itu umum ya, dialami oleh wanita-wanita yang setelah melahirkan. Nah, setelah dia baby blues itu berkepanjangan sampai beberapa bulan dan itu nggak selesai-selesai. Nah, maksudnya postpartum depression. Nah, ini research saja. Saya nggak tahu di Indonesia belum ada sesuatu researchnya. Tapi memang depresi ini lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan pria. Walaupun angkanya tidak beda signifikan, tapi umumnya terjadi pada wanita. Kenapa? Karena wanita mengalami proses hidup yang cukup banyak bersentuhan dengan beban fisik dan beban emosional. Mulai dari menstruasi, mulai dari melahirkan, merawat anak, kemudian mengelola rumah tangga, dan sebagainya. Jadi beberapa research itu memberikan sebuah alasan mengapa akhirnya depresi erat hubungannya atau banyak berhubungan dengan perempuan, gitu ya. Oke. Nah, ya. Jadi tingkat yang depresi lebih banyak perempuan gitu maksudnya, Kak Joyce? Ini kata research ya, saya sih belum pernah bikin penelitian. Nah ini soalnya ibu-ibu di sini serius banget gitu, mukanya kayak iya ya gue banget gitu, kayak gitu saya perhatiin satu-satu gitu. Ya, makanya ada namanya postpartum depression karena
hanya perempuan kan yang mengalami itu, nggak mungkin Oke, laki. iya, iya, Gitu iya, ya. oke. Jadi kalau dibuat statistik jadi lebih banyak perempuan. Barangkali begitu tuh hasil penelitiannya gitu ya. Tapi nggak berarti perempuan harus kena depresi ya, nggak mesti gitu ya. Ini ada bagus message, asal jangan pada depresi aja di sini katanya. Enggak Iya ya. betul betul. Kita Enggak. have fun hari ini ya malam ini. Betul Oke, betul. lanjut, lanjut. Oke ya, sampai di sini. Jadi kita mulai bisa sekarang. Saya belum melihat, belum mengkoneksikan, tapi saya ingin melihat dua situasi yang berbeda. Itu namanya depresi. Nah, nanti akan ada juga beberapa depresi yang sifatnya mungkin menarik kalau kita dengar, bipolar misalnya gitu ya. Populer kan itu ya. Ya. Bipolar itu juga adalah gangguan yang berhubungan dengan mood. Dia mengusung depresi. Tapi bipolar bukan disebabkan oleh depresi. Itu dua hal yang berbeda. Tapi bipolar itu dia mengusung, membawa unsur depresi. Nah, kalau tadi yang saya tampilkan di slide ini kan ada namanya depresi mayor. Nah, depresi mayor ini juga kalau psikiater ngomongnya unipolar. Nanti kalau dengar-dengar gitu unipolar, oh itu depresi mayor. Kalau bipolar itu lain lagi. B itu 2, polar itu kutub. Jadi memang ada 2 kondisi mood, suasana hati yang ekstrim terjadi dalam periode tertentu selama fase hidup dalam setahun itu. Ya, itu bipolar. Nanti kita singkirkan sebentar ya, karena dia nggak masuk di topik. Lalu nanti ada yang kita sebut juga depresi psikotik. Nah, saya nggak akan perdalam karena psikotik ini sederhananya kalau teman-teman pernah bertemu atau punya saudara, kerabat yang dirawat di rumah sakit jiwa, ya, dan mulai terganggu tingkat awareness-nya kepada lingkungan, realita, misalnya ngomong sendiri, udah nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang ada real dan enggak. Nah, itu sebenarnya psikotik. Nah, ada orang-orang psikotik yang juga mengusung unsur depresi. Itu namanya depresi psikotik. Nah, itu lain lagi ceritanya ya. Jadi kita berhenti sampai di depresi yang sifatnya umum kita alami. Oke. Nah, kalau kita lihat depresi dan kecemasan itu kalau ditelusuri, karena saya seorang psikolog, jadi saya nggak banyak bicara soal medik ya. Jadi saya banyak lebih bicara bagaimana proses atau pengalaman hidup seseorang itu dibentuk. Nah, saya mengusung satu mazhab namanya psikoanalisis. Psikoanalisis ini biasa, kalau kita pernah kenal namanya Sigmund Freud gitu ya, atau teman-teman pernah Jung, Adler, dan sebagainya, itu adalah tokoh-tokoh yang sangat populer di mazhab psikoanalisis. Nah, mereka menyebutkan juga bahwa depresi dan anxiety ini berhubungan dengan masa lalu. Namun penelitian berkembang terus, teori berkembang terus, anxiety dan depresi tidak selalu itu berhubungan dengan masa lalu. Jadi tergantung sudut pandang yang nanti akan dipakai kalau teman-teman mendapatkan konsultasi, mendapatkan terapi, treatment, dan sebagainya. Nah, yang perlu kita tahu adalah baik depresi dan anxiety itu punya beberapa sumber yang hampir mirip. Yang pertama genetika. Jadi kalau kita ngomong genetika itu bicara soal apa? DNA. Nah, ini sulit ya, nentuinnya dari mana gitu ya. Itu udah bawaan. Makanya kalau ada orang tua kita yang pernah menderita depresi mayor atau depresi situasional, kita bisa kena nggak? Kita bisa ngalamin nggak? Bisa. Karena itu bagian dari genetika yang diwariskan. Ya, atau orang tua kita punya gangguan psikotik tadi saya bilang. Dia sudah tidak bisa lagi berhubungan dengan realita, ngomong sendiri dan sebagainya. Kita bisa nggak ngalamin itu dan jadi depresi? Bisa. Tapi bisa nggak kita nggak mengalami itu? Ya bisa juga. Karena ada unsur lain. Stres tadi. Stres itu artinya situasi yang menekan. Stresor ya, ini mungkin kurang katanya, stresor. Jadi ada situasi stresor. Bosnya misalnya galaknya minta ampun ya. Bapak ibunya merawat anak ini dengan baik. Sekolah baik gitu. Tiba-tiba kerja bosnya luar biasa nggak baik misalnya gitu ya. Sangat menekan. Bisa nggak memunculkan anxiety dan depresi? Bisa dari sini. Atau ada gangguan dari zat kimia di otak. Nah, kita nggak bahas ini ya, sebagiannya nanti dokter jiwa yang bisa bahas. Lalu medical condition. Atau berhubungan dengan trauma. Nah, tadi saya sudah bahas soal trauma. Atau trauma itu sifatnya medis, trauma otak.
contohnya orang-orang yang mengalami stroke itu bisa trauma otak. Orang-orang yang mengalami kecelakaan atau jatuh dari tempat tinggi dan ada trauma di otak, apalagi yang terkena di otak bagian belakang. Nah, itu semua bisa menjadi beberapa penyebab munculnya depresi dan anxiety. Jadi kalau kita lihat kembali, teman-teman sekalian, kita bisa merasakan kalau saya pernah mengalami depresi, kira-kira sumber-sumber mana yang paling signifikan. Jadi biasanya ada kombinasi, bisa. Genetika kombinasi dengan trauma, itu memperkuat. Atau gangguan kimia otak dengan genetika, itu juga bisa berkombinasi. Jadi ini yang perlu nanti didiagnosis melalui banyak pengukuran. Psikiater punya alat ukur, psikolog juga punya alat ukur untuk mendiagnosis apakah kita masuk kategori depresi atau anxiety. Oke, sampai di sini cukup jelas ya, teman-teman ya. Abu, jelas ya? Oke. Ya, oke. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan perbedaannya. Kalau tadi terus bedanya di mana? Orang yang penyebabnya sama, berarti sama aja. Nah, ini yang bisa menjadi pemahaman kita bahwa depresi dan anxiety itu dua hal yang berbeda. Pertama, itu dari attention bias. Atensi itu bicara tentang fokus. Anxiety itu fokusnya masa depan. Jadi yang dia pikirin itu cuma nanti gimana. Nanti gimana, kira-kira begitu. Jadi semua yang tidak pasti dalam pemikirannya itu akan menjadi atensi si anxiety, orang penderita anxiety. Tapi kalau depresi, atensinya tidak masa depan, tapi masa kini dan masa lalu. Jadi orang-orang penderita depresi, dia fokus pada kondisi terkini, jadi apa yang sedang dialami atau yang pernah dialami. Jadi past experience. Tadi yang saya bilang misalnya dulu kalau teman-teman pernah dengar cerita tentang Sibyl itu penderita kepribadian yang banyak sekali, multi personality. Nah, salah satunya dia berkaitan dengan depresi. Nah, depresi itu karena dia masa lalunya sangat buruk gitu ya. Itu disebut dengan attention bias. Yang kedua, apa perbedaannya? Perception of events. Artinya persepsinya terhadap situasi. Jadi kalau si orang yang mengalami anxiety, dia memahami situasi itu negatif. Masa depan itu selalu negatif gitu. Dia sulit untuk melihat bahwa masa depan akan jadi positif. Jadi dia nggak bisa melihat itu persepsinya. Tapi kalau orang yang menderita depresi, dia nggak punya persepsi negatif. Dia kan sudah ngalamin dan dia sedang mengalami. Jadi tidak ada persepsi negatif yang dimunculkan terhadap yang akan datang. Itu perbedaannya. Lalu bicara tentang memory bias. Nah, memori kan sesuatu yang sudah tersimpan ya. Berarti kalau orang yang mengalami anxiety, dia nggak punya pengalaman buruk di memorinya karena apa yang dia khawatirkan, yang bikin dia cemas kan belum kejadian. Jadi nggak ada yang tersimpan di memori sebenarnya. Tapi kalau orang penderita depresi, dia sudah punya pengalaman nggak enak itu di memorinya. Karena dia berhubungan dengan masa kini dan masa lalu. Dan yang terakhir, worry dan rumination. Worry itu kecemasan. Tadi kita sudah bahas ya, bahwa anxiety itu akan dipicu oleh worry. Jadi sebuah pertimbangan akan ketidakpastian dan itu terkulminasi. Sementara kalau orang depresi nggak berhubungan sama worry, dia nggak punya worry. Gitu. Dia nggak punya itu pemikiran-pemikiran jauh ke depan. Ya dia hanya berhenti di tahap saat ini atau bahkan dia hanya stuck di tahap masa lalu. Jadi ini perbedaan di antara anxiety dan depresi, walaupun sumbernya itu bisa mirip atau sama. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak orang mengalami dua-dua? Mungkin loncat depan belakang ya? Nah itu, jadi pertanyaan kan, bisa nggak sih orang ngalamin dua-dua? Oke. Nah itu yang menarik. Nanti saya akan jawab itu di belakang, karena saya mau
teman-teman juga bisa merasakan mungkin nggak ya orang mengalami dua-dua. Jadi kalau kita bilang saya mengalami anxiety, terus aku depresi nih, aku juga anxiety, itu kira-kira masuk akal nggak? Mungkin nggak. Gitu. Itu hal-hal yang nanti akan saya jawab di akhir sebagai kesimpulan kita, apakah ini dua-dua bisa berjalan beriringan. Kira-kira begitu. Nah, yang saya mau sampaikan bahwa mau depresi maupun anxiety itu dua-dua bisa diselesaikan, gitu ya, treatable. Jadi poinnya sebenarnya kalau saya menganjurkan kombinasi antara terapi psikis dan juga pendekatan medis. Jadi kalau para psikiater biasanya memanfaatkan medikasinya antidepresan. Makanya teman-teman yang mengalami depresi itu diberikan obat untuk menekan ketidaknyamanan suasana hati. Nah, kami para psikolog membantu dari proses terapi. Ada namanya Cognitive Behavior Therapy, CBT, yang paling sangat populer tuh di dunia ini. Saya menggunakan art terapi, ada hipnoterapi, dan berbagai macam terapi, gitu ya. Jadi itu bisa dipergunakan. Tapi kalau saya menyarankan dua-duanya itu terkombinasi untuk yang penderita depresi, terutama karena itu sudah menyentuh fisik. Lalu, bagaimana cara kita membantu ketika kita sudah mengalami depresi, terutama ya, dan anxiety yang ekstrim gitu ya, atau gangguan kecemasan, anxiety disorder. Kalau kita punya saudara, punya teman, punya kerabat yang sudah mengalami ini, yang pertama kita harus berani untuk encourage, menyemangati mereka untuk treatment. Ini hal wajib. Jadi tunjukkan perhatian bahwa saya concern sama kamu, saya itu perhatiin kamu. Berikan fakta-fakta akan perubahan-perubahan perilaku yang ditampilkan mereka. Jadi ceritakan saja bahwa sebelumnya kamu pernah mengalami ini dan sekarang kamu tidak melakukan itu dan justru kamu mengalami hal lain misalnya. Jelaskan secara konkret dan eksplisit. Gitu. Lalu ajak mereka untuk mau dibantu oleh profesional. Jadi saya mau nemenin kamu. Kita coba ketemu dokter ya. Dokter umum aja pertama. Karena biasanya medis pertama sekali bisa membantu menurunkan kecemasan. Gitu ya. Kalau itu berkelanjutan, kita perlu bantuan untuk terapi medik yang lebih lanjut. Jadi pastikan bahwa kita memberikan dukungan, support, baik fisik, emosional, maupun emosional untuk treatment. Yang kedua, nah, saya senang bicara soal ini. Compassionate listening, dengerin. Orang-orang yang mengalami depresi terutama, itu senang sekali untuk didengarkan. Jadi dia senang untuk mendapat orang atau berada di lingkungan orang-orang yang mau mendengarkan. Saya selalu memberikan anjuran kalau ada saudara kita yang mengalami depresi, berhenti untuk bicara begini. Ayolah, kamu pasti bisa keluar dari masalah ini. Stop, bilang begitu. Atau berhenti untuk bilang, ayo dong, kamu positive thinking dong, biar kamu bisa normal lagi. Stop untuk bilang itu. Atau kita bilang, udahlah, ini fase hidup, ntar juga hilang. Stop untuk bilang begitu. Karena tadi saya katakan bahwa orang-orang yang mengalami depresi, kadang-kala dia nggak memahami sumbernya dari mana. Nah, semakin kita tanda kutip memberikan hal-hal seperti itu, depresinya akan semakin persisten. Jadi yang dia butuhkan bukan ungkapan. Kita hanya butuh bahasa saya itu silence attending. Ya. Apa itu ya? Hadir secara diam. Jadi duduk aja di sebelahnya, duduk di sekitarnya dan dengarkan dia. Kita boleh mengatakan pada dia sesuatu, misalnya, saya akan ada di sebelah kamu selama kamu membutuhkan saya. Kira-kira ada nggak yang pengen kamu ceritakan sama saya? Atau kita boleh bilang, ada nggak yang saya bisa lakukan untuk kamu? Nah, itu lebih baik menjadi respon daripada kita mematahkan tadi respon-respon yang tadi saya sebutkan di awal. Lalu yang berikutnya, nah, menawarkan bantuan untuk daily task. Daily task ini bicara soal apa? Misalnya dia senang untuk beberes gitu ya. Setelah depresi itu dia nggak mau. Kita bisa bilang, ya
kita sama-sama yuk bersihin kamar yuk. Itu assistance. Atau, mau nggak aku temenin nonton bioskop? Itu assistant. Atau kita bilang, lagi kepengen nih jalan-jalan keliling kompleks, aku temenin kamu atau kamu temenin aku deh. Itu juga bagian dari assistance. Coba offering, menawarkan itu secara berkala. Itu sangat membantu. Lalu ada, memahami apa yang menjadi simptom-simptom depresi. Jadi kalau kita punya kerabat dekat yang mengalami depresi terutama, coba kenali gejalanya. Jadi misalnya dia selalu menangis di saat malam hari. Karena orang-orang yang mengalami depresi tertentu, itu mood-nya sangat aktif ketika matahari terbenam. Jadi gelap itu membuat dia semakin depres. Jadi pahami gejalanya. Atau dia sudah mulai membicarakan, tadi saya bilang, kecenderungan untuk mengakhiri hidup. Aku kayaknya nggak perlu hidup lagi. Nah, coba itu dipahami dan di-record. Ya, dan berikan respon. Respon itu dalam artian, oke, apa yang kamu rasakan sekarang sampai kamu merasa ingin mengakhiri hidup? Itu respon yang lebih positif. Dibandingkan, jangan mati dulu, jangan mati. Masa bunuh diri, gitu ya. Haram bunuh diri. Nah, itu respon-respon yang semakin membuat dia krisis untuk mengalami depresi. Jadi pastikan kita recognize itu. Dan yang terakhir buat kita yang memiliki kerabat yang mengalami depresi, take care of yourself. Tidak dipungkiri kita juga bisa stres. Tidak dipungkiri justru kita bisa mengalami anxiety. Jadi kita harus sadari itu ada di diri kita. Apalagi kalau kita punya hubungan darah. Jadi berikan jarak yang proporsional. Maksud saya, kalau memang sudah kita mengalami ketidaknyamanan, ambil jarak. Kita harus kayak baterai handphone di recharge kembali. Kita harus menjauhkan diri sesaat. Atau kita harus cek, baik ke psikiater, kita bisa mental check up ke psikolog, untuk memastikan bahwa kita masih dalam kondisi yang wajar dan normal. Nah, itu penting untuk kita pahami supaya kita tetap bisa mendampingi kerabat kita yang mengalami depresi. Ini kira-kira penjelasan, mungkin udah setengah jam juga ya saya jelasinnya ya. Jadi saya agak cepat jelasinnya, kira-kira nanti kita akan lebih bahas nanti banyak dalam pertanyaan. Oke. Oke, kita tutup dulu si ininya sebentar. Yes. Saya stop share ya. Iya, stop share dulu. Oke, Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan dulu Ibu dan Bapak supaya agak semangat ya kalau di pertemuan langsung kita nyanyi-nyanyi dulu nih gitu. Oke, tapi Oke, ini chattingnya udah mulai banyak nih. Ibu dan Bapak seperti biasa boleh lewat chatting, tapi boleh juga raise hand gitu. Nah, ini udah ada raise hand untuk kita diskusi dan tanya jawab. Oke, ini ada yang raise hand Ibu Ida Syarif. Oke, tapi ini audionya nggak ada. Oke, mana nih? Oh, nggak. Sebentar ya. Oke. Ini ada pertanyaan begini Kak Joyce. Ntar aku bacain dulu ya. Sebentar. Tapi kalau oke. Mana ya tadi? Ini banyak sekali ya. Sebentar ya. Ini sudah mulai ada hal. Oke. Oh ini nih yang paling berapa langkah lagi dari depresi ke schizofrenia ya. Okay. Berapa langkah lagi nih? Jadi gini, itu bukan fase. Schizofren itu adalah satu gangguan atau abnormalitas kepribadian di mana struktur pribadi manusia sudah hancur berkeping-keping. Gitu. Okay. Struktur kepribadian manusia itu biasanya membuat manusia itu sadar dan dia bisa berkoneksi dengan realita. Realita itu ya ini, kita ketemu orang, kita ngobrol, kita kerja. Tambah gendut, tambah gendut, nah itu realita. Nah, ketika struktur itu hancur, ya, dan mulai dia tidak membuat sebuah proses berpikir lagi, karena kalau kita bicara dari struktur kepribadiannya Freud misalnya ada 3.
Ada ego, super ego, dan it, ya. Itu hancur semua. Nah, jadi nggak ada sebuah cara yang dipakai orang untuk bisa bertahan hidup. Nah, pada akhirnya, karena strukturnya hancur, dia juga menghancurkan bagaimana koneksinya dia dengan realita. Jadi schizofren itu masuk dalam penggolongan psikotik kalau dalam dunia psikologi, ya. Jadi kalau kita bicara tentang abnormal, kepribadian yang abnormal, ada namanya psikopat, ada namanya psikotik. Di dalamnya itu ada schizofren, ada multi personality, itu masuk di dalamnya. Manic depresif, itu masuk di dalamnya. Lalu ada gangguan lain. Nah, saya nggak bahas soal schizofren karena schizofren itu secara kepribadian sudah hancur gitu. Jadi untuk dibangun kembali tingkat sadarnya terhadap realita relatif sulit. Itu kenapa orang-orang penderita schizofrenia umumnya dia akan bertahan seumur hidup menjadi penderita schizofrenia. Dia hanya bisa dibantu melalui medik. Jadi ini dua hal yang berbeda. Tapi depresi itu bisa menyertai schizofren. Tadi saya bilang namanya tadi depresi psikotik. Itu dialami oleh penderita schizofren. Oke. Jadi bukan fase ya. Oke, Kak Joyce boleh agak sedikit deep penjelasan agak ringkas aja, nggak terlalu panjang. Apa sih bedanya id, ego dan super ego? Oke. Ini mashab psikoanalisis ya. Okay. Jadi kalau di dalam dunia psikologi itu kita punya banyak pendekatan. Nah, saya ambil satu pendekatan, nanti mungkin orang bisa mencari pendekatan lain. Oke. Ada tokoh namanya Sigmund Freud, dia bicara bahwa manusia itu dibangun dari 3 struktur. Yang pertama itu dorongan. Dorongan itu bicara tentang apa sih? Sesuatu yang sifatnya wild. Wild itu liar. Seksual, kemudian pengen makan, lapar, ya, marah, pengen nonjok orang, agresi. Nah, dorongan itu intinya cuma satu, pengen dipuaskan. Itu Freud, ya, Freud memberi nama itu id. Ide tulisnya. Ya. Jadi sesuatu yang harus dipuaskan. Jadi kalau orang memiliki id, dia pasti cari pelampiasan untuk dipuaskan. Nah, lalu namanya ada super ego. Super ego itu super. Jadi dia letaknya memang super di atas. Nah, super ego ini lawannya id. Kalau id tadi bicara soal dorongan yang harus dipuaskan, si super ego ini tuh adalah sebuah struktur yang tujuannya mengendalikan si id. Dia sistem norma, budaya, agama masuk nanti ke dalam super ego. Jadi tugasnya dia itu kayak polisi. Kamu nggak boleh marah-marah, Pak Malik. Nah, itu si super ego yang ngasih tahu ya. Nah, di tengah-tengah antara super ego sama ini nggak pernah kompak. Super ego nggak pernah temenan sama it karena dua-dua punya dua tujuan yang berbeda. Satu mengendalikan, satu melampiaskan. Jadi dia nggak temenan, nggak sahabatan. Nah, mereka hanya bisa diajak kerjasama oleh yang namanya ego. Ego. Ya. Ego ini pertama satu dia sebagai reality testing. Dia yang ngetes realita. Jadi kalau si it mau agresif nonyok orang misalnya gitu ya, si super ego bilang nggak boleh Pak Mali. Nah, si ego ini ngecek, wah kalau gue nonjok sekarang tangkap polisi. Nah, jadi gue dapat sanksi. Mendingan nanti aja, besok aja gue nonjoknya. Aja di sekarang deh. Itu tugasnya si ego. Dia bilang sama si super ego, bukan soal pamali bro, ini soalnya bayar denda. Jadi nggak usah ya. Nah, gitu. Dia bilang masih besok aja ya, tahan dulu ya. Itu yang membuat seseorang nahan gitu. Nah, ego itu reality testing. Yang kedua, ego berfungsi untuk menjadi mekanisme pertahanan diri. Anxiety ini akan jadi, tadi saya sudah bilang ya, menjadi mekanisme pertahanan diri seseorang karena itu butuh untuk pertahanan hidup, itu adalah bagian dari si ego. Jadi anxiety secara positif bagian dari ego, dari ego. Pakai untuk bertahan hidup, kira-kira begitu. Oke, thank you. Ini kita ada pertanyaan langsung, mungkin bisa langsung bertanya dari Mas Tirton. Oke, Mas Tirton, boleh? Silakan. Cek, Mas Tirton. Ya, terima kasih. Oke. Audionya boleh agak dikecilin, Mas? Ya, halo. Ya, audionya boleh agak dikecilin? Ya, sebentar. Ya.
Dari saya cuma menyarankan saja apabila ada orang yang depresi, ya kita tetap meluangkan waktu atau mencari kesibukan dengan yang lain. Oke. Oke, Mas. Ada pertanyaan kah? Tidak, saran aja. Oh, oke. Ya mencari apa namanya kesibukan, Masukan. masukan. Oke, makasih masukannya, Mas. Thank you. Ya, Oke, makasih. Oke. Oke, Pak Haidir Amin. Silakan, Pak Haidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Sehat, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mangga, silakan, Pak. Ya, Mbak Joyce, Yes, terima kasih. Haidir. Tadi ya saya tanya itu yang schizophren itu ya. Oh, oke. Saya ingin melanjutkan. Jadi tadi ada id, ego dan super ego gitu kan. Kalau di agama ada walhama fujuroha wa taqwaha, diilhamkan pada manusia itu kebaikan dan keburukan gitu ya. Oke. Nah, di tengahnya ini kan ada ego, memang tidak dibahas dalam agama. Nah, itu kan tadi id, ego, dan super ego itu entitas yang ada dalam jiwa kita gitu ya. Saya mohon maaf kalau salah. Tapi apa relasinya dengan kesadaran gitu? Dengan kesadaran kita terhadap dunia luar. Dengan dunia luar. Misalnya begini, apa yang kita alami masa kecil itu kan menjadi bawah sadar kita yang tidak bisa kita kendalikan lagi ya. Itu kan di bawah gunung es. Nah, bagaimana kita menghadapi bawah gunung es yang besar itu kan hasil interaksi antara eksternal kita dengan kita gitu kan, dengan mungkin id, mungkin dengan super id, akhirnya jadinya ego gitu. Tapi kan itu nanti membentuk bawah sadar yang unconsciousness yang besar sekali. Itu bagaimana cara kita menghadapi itu? Itu kan menjadi dorongan yang besar mungkin ya, saya tidak tahu dalam psikoanalisa itu. Terima kasih. Oke, thank you Pak Haidir sementara. Silakan Kak Joyce direspon. Saya klarifikasi sedikit ya Pak Haidir. Betul. Pengalaman masa lalu tidak selamanya sifatnya di alam bawah sadar. Jadi kadang-kadang kita menyadari. Gitu. Ada kecenderungan kita melakukan namanya mekanisme supresi dan represi. Gitu. Kalau dia sifatnya supresi, dia kita sengaja. Jadi contoh sederhana, kita pernah dipukul oleh ayah kita dan itu sakit sekali. Ya, kita selalu ingat, tapi kita mencoba, udahlah orang tua juga begitu, maklumlah, aku udah maafin. Nah, mencoba untuk tidak menghayati hal tersebut sebagai suatu peristiwa yang menyakitkan, itu disebut dengan supresi. Nah, kecenderungannya ketika seseorang melakukan supresi, sebenarnya pengalamannya di alam sadar. Gitu. Namun dia tidak mau berhadapan dengan situasi itu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi represi, repress itu di dalam kondisi tidak menyadari. Kita punya kemarahan yang luar biasa pada seseorang dan kita setelah bilang saya sudah memaafkan dia, saya sudah mengampuni dia dan saya sudah nggak marah sama dia. Kita merasa dalam alam sadar kita nggak apa-apa pada dia, tapi secara tidak disadari terkadang kita merasa tidak nyaman ketemu dia. Berarti tadi yang kata Bapak betul sekali, ada faktor alam bawah sadar. Nah, yang jadi persoalan adalah alam bawah sadar itu menempati porsi terbesar, lebih dari 80% dari pengalaman hidup manusia. Yang belum tentu bisa di-recall. Di-recall itu apa? Dipanggil kembali, belum tentu bisa diregulasi kembali. Belum tentu bisa dia clear kembali. Nah, oleh karena itu, di zaman-zaman sekarang, dilakukan sebuah mekanisme, cara, untuk bagaimana caranya bisa seseorang mengenali alam bawah sadar. Walaupun saya pengalaman 20 tahun jadi psikolog, nggak bisa mencari alam bawah sadar orang 100% itu nggak mungkin. Gitu. Itu rada-rada nggak mungkin. Jadi, karena sangat kompleks gitu ya. Pengalaman emosional tertentu dihayati oleh satu orang dengan pengalaman yang sama bisa dihayati berbeda dengan orang lain. Nah, jadi hipnoterapi itu adalah satu cara untuk orang dipakai untuk membantu merecall, memanggil kembali, namanya pola regression. Ya. Jadi orang dimundurkan ke fase dia masa kecil melalui hipnosis
Lalu dia diajak untuk menyelesaikan problemnya di masa itu. Walaupun memang tidak langsung selesai pada saat itu, enggak juga. Dia harus tetap melakukan berbagai macam upaya. Atau saya sebagai psikolog menggunakan art terapi, saya menggunakan media artworks, gambar, clay itu malam dan sebagainya, untuk bisa memproyeksi. Proyeksi itu artinya mengekspresikan apa yang tidak dia bisa bahasakan dalam bahasa normal seperti ini. Jadi kalau dia gambar sesuatu yang hitam semua, terus mata orang semuanya merah, itu artinya apa buat dia? Itu yang kita panggil, itu namanya recall. Tapi apakah itu keseluruhan yang dia tampilkan? Enggak juga. Jadi butuh waktu panjang, Pak, karena gunung es bagian bawah itu terbentuk sepanjang umur manusia. Yeah. Jadi artinya kalau mau itu diselesaikan, jadi butuh waktu yang hampir sama. Jangan-jangan agama mainnya di situ kali ya, Mbak Joyce? Coba kita tanya Kang Abu nih kalau soal agama ini ya. Nanti saya salah bicara ini. Oke, Pak Haidir, nanti kita bahas ini Kamis depan waktu saya yang ngomong ya, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Haidir. Semoga bisa menjawab Pak Haidir ya. Oke. Pak Haidir, makasih ya, makasih. Oke, kita ke. Oke, ini ada pertanyaan gini. Ada keluarga kami yang depresi tapi tidak mau memperlihatkan simptom. Kami tahu kalau depresi karena minum obat antidepresan. Pertanyaan, apakah obat ini ada side effect? Antidepresan ada side effect nggak, Kak Joyce? Psikiater lebih kompeten menjawab itu. Namun begini, apapun sebenarnya treatment yang diberikan pasti punya side effect, ya. Apakah itu nanti bisa mempengaruhi fisik, mempengaruhi struktur otak, itu nanti coba diperjelas lebih lanjut oleh seorang dokter. Nanti saya salah bicara, nggak enak gitu ya. Tapi paling tidak ada unsur ketergantungan yang mungkin dimunculkan gitu. Nah, khawatirnya para penderita depresi karena dia merasa ini sugestif ya. Ketika seseorang diberikan obat, dia minum, aku nggak depresi lagi. Itu menjadi sebuah proses sugestif dan akhirnya dia akan bergantung pada obat. Itu kenapa tadi saya sarankan bahwa selain penggunaan obat, dia perlu bantuan terapi psikis. Karena obat tidak selamanya tadi yang Pak Haidir mungkin nyentuh bahwa gunung es. Obat nggak bisa recall alam bawah sadarnya orang. Jadi dia hanya bisa dibantu melalui pendekatan terapi gitu atau konseling. Jadi kalau saran saya, kalaupun dia tidak menunjukkan gejala, kita sebagai orang-orang tadi sudah saya ngomong juga 5 poin dalam mendampingi orang yang depresi, kita yang boleh ngajak ngobrol, kita yang sharing pada dia. Jadi sering sekali orang-orang itu ngomongnya gini, kamu depresi kenapa sih? Gitu. Nggak akan ada orang yang bisa kasih jawaban. Jadi kita berikan faktanya, saya melihat kamu beberapa waktu terakhir begini-begini, kamu minum antidepresan. Kira-kira ada yang bisa kita sharing sama-sama? Ada nggak yang kamu mau ceritakan pada saya? Itu mungkin lebih tepat gitu pendampingannya. Oke, makasih Kak Joyce. Ini ada lagi. Orang bipolar itu karena turunankah? Bisa disembuhkan nggak? Bagaimana treatmentnya? Ini bicara bipolar nih. Oke, nanti mungkin saya kasih sesi sendiri mengenai bipolar ya, karena menarik bipolar. Bipolar sederhananya memang ada berhubungan dengan otak. Jadi ada unsur konsistensi yang akan terus terjadi di fungsi otaknya yang membuat dia akan mengalami 2 fase ekstrim. Jadi kalau ibaratnya kita kan sedih gitu karena ada alasan. Kalau orang depresi ya depresi gitu. Tapi kalau bipolar periodik dia dari mulai 2 minggu sampai 4 bulan tiba-tiba dia normal biasa. Terus dia pindah ke manik. Biasanya manik dulu. Manik itu happy banget. Itu kurang lebih 2 minggu 4 bulan. Terturun normal lagi. Lalu terakhir dia akan mengalami depresif. Nah, itu akan jadi sebuah siklus. Karena kondisi otaknya begitu. Jadi dia harus menggunakan obat ketika fase depresi untuk menekan kecenderungan nanti perilaku-perilaku bunuh diri, menyakiti diri, mengakhiri hidup dan sebagainya, tekan melalui pendekatan medik. Gitu. Oke. Kita ke Muhammad Akbar nih. Silakan, Pak Muhammad Akbar. Halo, Mas. Ini angkat tangan tapi nggak ada suaranya ya. Oke, kalau gitu pertanyaan dulu deh. Tar, ada tadi. Halo, Mas. Ini ada yang menarik nih dari Ibu Aditya nih. Oke, yang mana? Boleh Kak Joyce?
sudah mulai ada halusinasi nggak? Ini halusinasi, ilusi nih. Ini jagonya Abu nih, ilusi ya. Iya, ini juga menarik ya, antara ilusi, halusinasi, dan delusi. Ya, itu menarik. Oke. Kalau dalam konteks depresi, dia mentoknya nanti di halusinasi. Jadi bedanya, kalau ilusi itu hanya kayak apa ya namanya, gangguan visual lah gitu ya. Ya, gangguan visual sederhananya. Jadi bendanya tidak berubah, objeknya ada, exist di situ, dan kita hanya mengalami gangguan visual. Tapi kalau halusinasi, sejujurnya bukan hanya visual yang terganggu, tapi penghayatan kita terhadap benda itu berlebihan, sehingga kita menghayati bendanya ada, padahal bendanya nggak ada. Gitu. Tapi kita masih menyadari bahwa itu nggak ada, gitu ya. Contoh kalau orang, ini paling sering dijadikan contoh, orang di gurun pasir haus banget, tiba-tiba dia lihat oase nggak ada, dia cuma merasa ada air, itu halusinasi. Jadi dia menghayati objek itu ada karena ada dorongan memenuhi. Nah, tapi kalau sudah delusi, objeknya memang tidak ada, namun orang itu menganggap ada. Dan dia berinteraksi pada objek yang tidak ada. Itu delusi. Itu lebih sakti lagi itu ya? Ya. Nah, orang-orang schizophrenia itu punya ciri, salah satunya adalah mengalami delusi. Delusi ya? Oke. Jadi bisa dibedakan lah. Oke, ini ada juga nih, Kak Joyce. Mau tanya, kalau mengatasi yang sedang psikosomatik gimana, dan apakah penyakit itu terjadi setiap orang? Oke, psikosomatik itu, somatik itu kan biasanya berhubungan dengan fisik, psycho itu jiwa. Jadi bahasanya gitu ya. Jadi sebenarnya psikosomatik itu sebenarnya gangguannya di pikiran, psycho. Gitu. Hanya saja psikosomatik ini sebagai efek dari tadi kalau kita sudah bilang soal stres. Kalau orang mengalami stres yang berkepanjangan, artinya dia melihat ada perubahan situasi eksternal dan itu sudah mengganggu fisiknya, dan itu dipelihara, nggak diselesaikan, nah itu bisa memunculkan namanya psikosomatis. Apa yang terjadi? Psikonya, pikirannya itu akan membuat beberapa perubahan secara fisik. Nah, biasanya yang diserang adalah bagian tubuh yang terlemah. Contoh, kalau orang bagian perut misalnya ya, biasanya lambung ya. Nah, itu mulai tuh asam lambungnya sampai GERD terjadi. Atau orang yang terkena itu kulit. Saya pernah dulu waktu mau sidang itu kena psikosomatik. Jadi kulitnya semuanya merah-merah, gatal-gatal. Dan dokter bilang kamu kena psikosomatik. Jadi yang kena kulit, karena bagian terlemah saya adalah kulit. Jadi psikosomatis itu sangat bisa disembuhkan dengan terlebih dahulu menyembuhkan pikirannya. Gitu. Karena psikosomatis itu biasanya berkaitan dengan stres. Oke. Sama kayak gini misalnya Kak Joyce sering dengar atau lihat berita, misalnya habis baca berita COVID gitu misalnya. Selesai baca tiba-tiba agak kerasa batuk-batuk, anget-anget gitu badan. Itu termasuk nggak? Nah, belum tentu karena belum tentu. Dia batuk. Ya, belum tentu. Gitu. Oke. Nah kan suka jadi kesugesti tuh, misalnya saya baca nih sesuatu yang serem nih ya, atau ngelihat berita apa gitu. Tiba-tiba selesai kok jadi ngerasa nggak enak atau gimana gitu. Itu gimana tuh? Ya, tadi yang kata Abu itu benar sekali, sugestif. Jadi sugestif itu kan kita mengafirmasi bahwa kejadian tersebut ada pada kita. Dan itu masuk pada level tadi yang masuk stres gitu. Nah, tapi belum tentu kan dia menyebabkan gangguan pada fisik, belum tentu. Itu hanya penghayatan. Nah, psikosomatik biasanya dia akan disebut psikosomatik kalau kita sudah mulai mengeluhkan memang ada gangguan pada fisik kita dan kita meminta treatment dari dokter. Gitu. Jadi kita ke dokter nih, ini kok batuknya nggak sembuh-sembuh. Dokter cek, kamu nggak batuk kok, nggak ada slam. Nah, jangan-jangan psikosomatik. Atau saya migrain terus, dok, udah makan Panadol segala macam nggak sembuh-sembuh. Dokter kasih obat nggak sembuh-sembuh. Dokter bilang kamu nggak apa-apa, CT scan dan segala macam kamu nggak apa-apa. Nah itu psikosomatik. Gitu. Oke. Kalau cuma menghayati aja ya belum tentu psikosomatik. Dia hanya sugestif. Oke. Nah ini, berbicara masalah depresi, setiap orang pasti akan mengalami untuk mengatasi hal tersebut.
hadapi dengan positif attitude ya. Janganlah sikap negatif yang akan menguasai alam pikiran kita. Oh, oke. Jadi lebih ke berpikir positif kali ya, ini intinya. Depresi kita nggak tadi. Kalau kita mau bicara tentang berpikir, ini saya meluruskan ya, Ya. supaya bisa. Itu bisa dipakai caranya untuk anxiety, tapi bukan untuk depresif. Itu beda. Oke. Kalau depresi, maka tadi saya bilang kita nggak bisa bilang ke orang depresi, udahlah kamu berpikir positif. Nggak bisa, karena dia sendiri kadang-kadang nggak tahu sumbernya dari mana. Jadi depresi kan bisa bicara past, tadi yang Pak Haidir bilang, masa lalu, alam bawah sadar, dan sebagainya. Jadi mengarahkan orang untuk positive mindset itu ke anxiety. Oke. Jadi kalau ada orang harus tahu dulu ini lagi depresi atau anxiety supaya treatmentnya juga pas gitu ya, kira-kira ya. Betul. Nah, cuman kan yang menarik adalah orang juga nggak ngerti saya lagi apa, dan ya itu perlunya kenapa treatment tuh di situ gitu kali ya, Kak Joyce ya. Ya, betul. Dan kita sebagai orang-orang yang melihat ada orang di sekitar kita mengalami perubahan, kita kan sudah bisa mulai detect, dia ini kenapa ya? Kalau dia selalu bilang, nanti gimana? Aku nanti kalau gini, nanti itu ini anxiety nih arahnya. Karena dia selalu bicara tentang masa depan. Ketidakpastian. Sesuatu yang belum dia rasakan, sudah dia rasakan. Ini anxiety. Boleh nih kita arahkan ke sesuatu yang lebih positif, produktif. Gitu ya. Namun kalau sudah mulai, tadi ciri-ciri depresinya muncul, ciri-ciri depresi itu harus 2 poin masuk ya. Hilang minat dan depressed mood. Jadi dua-dua harus masuk nih. Itu sudah muncul, berarti pendekatannya bukan yang seperti tadi. Oke. Kita juga harus jeli ya melihat perbedaan itu. Oke. Wah, ini maksudnya spektrumnya luas banget gitu ya. Ini lagi gimana, lagi dalam kondisi apa, spektrumnya luas banget gitu ya. Tapi kalau lagi dalam keadaan apapun tetap keep positive mind kan oke gitu ya, Kak Joyce ya? Seyogianya memang begitu. Artinya kita kan berusaha untuk mengendalikan. Makanya ada self control ya. Self control itu kan tujuannya itu. Kita mengendalikan yang mau kita pikirin apa, yang mau kita ucapkan apa. Namun manusia, kita punya ya kayak fisik. Fisik kan bisa turun imunnya. Sama, mental juga bisa turun imunnya. Gitu. Jadi orang yang selama ini sehat mental bisa nggak jadi mental illness? Ya bisa. Bisa, oke. Nah, dalam kondisi itu kita nggak bisa bilang kan berpikir positif gitu. Coba dicek ini apa yang memunculkan, men-trigger gitu ya. Mungkin ada faktor trauma yang tiba-tiba terjadi. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum nanti kita jawab. Bisakah anxiety dan depresi terjadi dalam waktu yang sama gitu ya? Ini ada pertanyaan terakhir. Oh, ini ada yang angkat tangan. Silakan Bunda sebentar. Silakan. Boleh, ini namanya Bunda. Ya, Kak Joyce, selamat malam. Selamat malam, Bunda. Abu. Ya. Statement terakhir lumayan menggelitik. Tadi udah mulai ngantuk kan berdiri lagi gitu. Tadi benar kalau untuk meningkatkan self control kita, yang tadi bilang masalah imun, kita bisa turun naik gitu. Nah, apa sih yang bisa mengenergizer kita untuk kalau misalnya lagi self control kita turun gitu? Kan soalnya cuma berdua doang sama suami sekarang gitu kan, semua orang nggak ada di rumah. Jadi apa sih caranya untuk meningkatkan self control kita kalau lagi turun gitu, terus lagi nggak mood, lagi bosen banget lihat Korea lagi, semua orang zoomnya hanya nyuruh kreatif ya, di rumah harus tetap kreatif, produktif gitu, tapi bikinnya apa gitu tuh mulai kehabisan ide gitu kan, bikin konten, bikin kue gitu kan, uang belanja habis. Itu kayaknya emang penyebab depresi akhir-akhir ini semua orang hampir kayak gitu kayaknya, Bunda ya. Minggu ketiga ya, di fase minggu ketiga ya. Minggu pertama masih aman, minggu kedua masih aman, minggu ketiga udah mulai dompet tipis, Korea udah mulai jenuh, India udah mulai lewat, pengajian udah mulai Oke. Thank you. Silakan Kak Joyce, boleh direspon. Saya sendiri sebagai seorang psikolog selalu mengajak orang untuk bisa beradaptasi. Intinya itu. Jadi kalau kita sedang mengalami kondisi turun kontrol, ya tiba-tiba marah aja lepas gitu. Itu sesuatu yang natural. Jadi impulsivitas itu bisa dimunculkan, sikap reaktif itu bisa dimunculkan. Artinya
tidak 100% kita bisa mengendalikan semua reaksi kita. Itu penting kita pahami. Jadi kita juga jangan membuat sebuah upaya untuk nggak boleh, nggak bisa. Karena itu sesuatu yang alamiah. Saya pernah ngomong soal fear. Orang boleh kan takut, orang boleh marah, orang boleh nangis, orang boleh sedih. Dia harus melalui semua fase emotional state. Jadi itu harus dilalui. Jadi kalau kita bosan, nikmati saja bosannya. Namun ketika misalnya bosan itu sudah mulai mengganggu orang sekitar kita, misalnya suami yang biasanya dimasakin jadi nggak dimasakin, masak sendiri aja gitu ya, atau ngepel aja situ. Nah itu artinya itu benar ya Bunda ya. Nah itu suami-suami yang nakal ya. Nah artinya ini pendekatannya boleh macam-macam Bunda. Kalau Kang Abu pendekatannya spiritual, boleh dipakai pendekatan spiritual. Kita istighfar, kita ingat lagi. Atau kita boleh menggunakan pendekatan, misalnya pendekatan emosional. Wah, kalau gua kayak gini terus, gua bisa jadi orang gila nih lama-lama. Itu juga jadi sebuah pendekatan. Jadi insight akan apa yang terjadi itu bisa. Atau kita bisa tadi menarik sarannya. Kita bisa mulai memperluas koneksi kita dengan dunia luar. Kalau sekarang nggak bisa interaksi secara fisik, ya berarti kita nambah temen nih. Banyak ngobrol. Karena biasanya orang jenuh, bosan, itu mulai masuk ke fase stres nanti lama-lama. Karena dia nggak bisa ngeluarin isi otaknya, isi kepalanya. Jadi perlu teman buat cerita. Gitu. Dan yang keempat, perbanyak aktivitas fisik. Itu penting sekali. Karena biasanya fisik yang aktif itu bisa mereduksi pemikiran-pemikiran yang negatif. Kenapa? Dipakai energinya buat itu. Jadi yang awalnya buat mikir, nggak jadi mikir. Kira-kira begitu. Itu mungkin bisa dipilih. Oke, terima kasih. Ya, jangan lupa, jangan yang tiap hari dicek suhu tubuh, berat badan, timbangan tubuh juga dicek ya. Oke, terakhir Kak Joyce, ini pertanyaan paling terakhir sebelum kita masuk ke tadi sama nanti akan ada conclusion gitu ya. Orang yang stres atau depresi ngerasa nggak sih dirinya stres atau depresi gitu? Kira-kira gimana? Sebelum saya jawab, coba deh kita yang pernah ngalamin anxiety, sadar nggak kita punya anxiety? Sadar sih. Sadar. Iya. Sadar kan, deg-degan, jantung nggak enak, keringat dingin, nggak bisa ngomong. Sederhana, orang mau presentasi tiba-tiba diem, nggak tahu mau ngapa-ngapain. Kita sadar sebenarnya bahwa ada sesuatu, cuma kita tidak tahu apa penyebabnya. Nah, sementara kalau depresi, tadi saya katakan, kalau dia memahami tentang latar belakang kehidupannya, dia tahu, dia mungkin tahu penyebabnya. Atau tadi saya bilang, dia depresinya karena kecenderungan ada unsur bipolar. Oh, itu memang siklus yang akan dialami. Dia tahu itu akan terjadi. Tapi ada orang-orang depresi memang tidak tahu dari mana itu datang. Jadi sifatnya itu muncul secara tiba-tiba bisa jadi. Jadi sangat bisa beragam, bervariasi. Karena itulah depresi pun sangat bervariasi. Jadi penting yang saya selalu sarankan untuk mendapatkan diagnosa terlebih dahulu sebelum kita ngelabel saya depresi. Oke, terima kasih Kak Joyce. So, tadi gimana konklusinya? Bisa dalam suatu waktu depresi dan anxiety terjadi gitu? Ya, dari definisinya saja relatif tidak memungkin. Jadi dalam teorinya disebutkan unusual ya. Jadi tidak umum terjadi atau relatif tidak mungkin depresi dan anxiety, depression dan anxiety disorder, gangguan anxiety ya. Kalau cemas-cemas biasa bisa, tapi kalau cemasnya yang disorder itu tidak mungkin barengan gini nih. Nah, enggak. Jadi tapi ada sejumlah orang yang punya dua-duanya bisa. Jadi dia mungkin mengalami fase anxiety, setelah itu dia mengalami fase depresi, lalu normal, anxiety lagi, depresi lagi, normal, itu bisa. Tapi dia tidak dalam waktu, itu jarang sekali terjadi. Oke. Konklusi malam hari ini singkat aja dan tips-tips dan gimana caranya, ya maksudnya konklusi singkat dan tips untuk bisa menghadapi ini semua. Iya, intinya bahwa pertama kita harus mengenali diri kita. Ya, mengenali diri kita itu artinya aware terhadap apapun yang terjadi terhadap diri kita. Mau itu yang positif maupun yang negatif. Yang kedua, kalau itu sudah negatif, coba kita lihat bahwa kita perlu mengalami sesuatu yang negatif sebagai bentuk waspada, survival, untuk bertahan hidup.
Karena anxiety itu penting untuk bertahan hidup, karena itu bagian mekanisme pertahanan diri kita. Dan yang ketiga, kalau situasi ini sudah berkelanjutan, melebihi waktu, misalnya melebihi dari 6 bulan, artinya kita semua perlu dibantu, baik secara medik maupun secara non-medik, dalam bentuk terapi psikis. Berbagai macam terapi bisa disediakan, bisa dipilih, mana yang paling cocok. Jadi intinya saya mau kasih tips satu, tidak ada orang yang bisa fit dengan berbagai macam terapi. Jadi itu sangat situasional. Jadi kalau nanti teman-teman mendapatkan terapi, nggak fit, nggak cocok, jangan salahkan terapinya, karena mungkin kita nggak fit dengan terapi tersebut. Jadi pilih terapi lain. Dan yang keempat, yang paling penting, lakukan mental check up secara berkala. Jadi kalau kita punya waktu selalu untuk medical check up per 6 bulan, mental check up juga harus dilakukan secara berkala. Per 6 bulan, per tahun lakukan. Dapat datang ke psikolog untuk melakukan mental check up atau ke psikiater untuk bisa memahami apakah dalam kondisi sekarang saya masih dalam kategori yang wajar nih, anxious-nya, cemasnya, atau depresinya juga bisa berjalan dalam taraf yang masih bisa ditolerir atau tidak, itu bisa diukur melalui mental check up. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Kak Joyce. Terakhir boleh kasih Instagramnya kah, emailnya kah? Karena ini banyak boleh. yang tanya juga kalau mau kontak kemana, kalau mau apa. Instagram kali ya, yang paling gampang kali ya. Instagram ya? Iya, boleh. Instagramnya dari Joice Manurung 283. Oke, nanti mungkin Joice Manurung 283. Oke, mungkin nanti bisa ditulis di chat gitu ya, dan nanti juga. Saya tulis aja ya. Nanti tulis di chat gitu ya supaya nggak. Oke, teman-teman, Ibu dan Bapak semua, boleh tepuk tangan buat Kak Joyce malam hari ini, luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak atas ilmunya, terima kasih banyak pengetahuannya, jadi lebih pengenal diri juga. Tapi intinya adalah it's okay not to be okay gitu intinya. Jadi artinya segala sesuatu tuh nggak perlu oke, segala sesuatu tuh nggak perlu presisi, karena kita hanya akan bisa mengalami dan hanya bisa mengalirkan gitu. Jadi tadi yang paling berkesan itu adalah mengenal diri gitu. Semakin mengenal diri karena boleh jadi hari ini kita terlalu sibuk menilai dan keluar diri gitu, tapi kita nggak mengenal diri, dan ini saatnya kita untuk selalu bisa mengenal ke dalam gitulah kira-kira. Yes. Oke, Kak Joyce terima kasih, semua Ibu dan Bapak terima kasih, partisipan yang hadir 200 lebih, ini luar biasa malam hari ini, rame banget kelasnya. Jangan lupa nanti pulang kelas bersih-bersih gitu ya, supaya kelasnya bersih. Sebelum kita udahan, seperti biasa kita ini rundown paling penting memang ya, foto-foto tuh rundown paling penting ya. Oke. Boleh dikeluarin videonya dan berikan senyum yang paling sumringah, gitu. Senyum tidak angle-nya paling bagus ya. Angle-nya paling bagus dan senyum tanpa depresi gitu ya kira-kira. Oke. Smile. Sebentar, ini ada yang chat nih. Bentar ya, chatnya saya nonaktifkan dulu, nanti ngeganggu foto, nggak bagus ya. Oke, smile. Oke, tunggu. Sekali lagi, smile. Oke. Sekali lagi, smile. Alright, terakhir, smile. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak semua. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dibawa pulang untuk menambah kesadaran. Terima kasih, saya tutup. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bisa diterima. Sampai ketemu besok malam jam 7 di channelnya, semuanya udah ada gitu ya. Linknya udah ada. Sampai ketemu besok jam 7 malam. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.